Kali ini saya akan membahas hasil konferensi pers APBN kita edisi April tahun 2023 yang telah disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenku Republik Indonesia. Ya, pada konferensi pers kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengklaim bahwa kepatuhan akan membayar pajak mengalami kenaikan. Benarkah itu? Mari kita ulas dan kita bahas faktanya bersama pada video kali ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim kepatuhan pajak orang pribadi melalui pajak penghasilan atau PPh pasal 21 telah tumbuh sekitar 3,15% dari sisi jumlah wajib pajak atau WP yang membayar. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penerimaan yang tumbuh sekitar 12,7% hingga 15 April 2023 kemarin, lebih tinggi dari capaian 2022 yang tumbuh di level 13,6%. Berikut adalah pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka juga memiliki pendapatan sendiri yang mencapai 45,4 triliun atau terjadi kenaikan 14%. Ini artinya di daerah yang mengumpulkan pajak-pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, retribusi, pajak restoran, pajak parkir, dan PBB untuk bangunan itu mengalami kenaikan. Kita lihat di sini ya, untuk retribusi daerah mengalami kenaikan 21,6% mencapai 1,57 triliun. Kemudian pajak yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah, ini artinya pemerintah daerah juga punya BUMD dan mendapatkan dalam hal itu dividen atau pendapatan dari kekayaan mereka sebesar 2,41 triliun. Kalau kita lihat pajak-pajak daerah, ini sering masyarakat semua menganggap pajak ada di Kementerian Keuangan, namun saya ingin sampaikan di sini ya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak restoran itu adalah pajak daerah. Dan mereka semua mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat sangat tinggi dibandingkan kondisi COVID. Dan ini berarti bagus untuk penciptaan kesempatan kerja juga dan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah-daerah. Kalau kita lihat bahkan Bali kenaikannya mencapai lebih dari 680%. Jadi tidak hanya 68%, tapi 686%, yaitu mencapai 808,9 miliar. Bayangkan tahun lalu Bali untuk penerimaan pajak hotelnya hanya 102. Jadi 6,8 hampir 7 kali lipatnya. Untuk NTT juga ada kenaikan 27,6 dari 9,6 miliar ke 12,3 miliar. Pajak daerah lain yaitu yang sering juga dirasakan oleh masyarakat langsung seperti pajak bumi dan bangunan PBB itu naik 23,4%, 2,57 triliun. Pajak kendaraan bermotor, ini juga pajak daerah, ini mencapai 7,36 triliun atau 41%. Pajak air permukaan naik 44%, 177 miliar. Dan pajak reklame naik 21,2%, mencapai 596,4 miliar. Ini semuanya gambar di sini menggambarkan ekonomi di daerah berarti mulai tumbuh, sehingga dengan aktivitas dan pertumbuhannya mereka kemudian membayar pajak bagi pemerintah daerah. Sri Mulyani juga merinci jumlah penyampaian SPT tahunan yang terkumpul sebanyak 12,5 juta pembayaran, itu termasuk orang pribadi dan badan. Jumlah wajib pajak badan yang telah melaporkan SPT sebanyak 476.590 badan, sementara untuk BPOP mencapai 12.100.283 orang. Dengan ini, masyarakat lebih memilih memanfaatkan pelaporan SPT tahunan melalui SPT elektronik, baik menggunakan e-filing, e-form, dan e-SPT. Di sisi lain, meski baik secara jumlah pembayaran dan jumlah penerimaan naik, rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun 2023 justru terpantau menurun. Nah, ini saya lihat, saya sampaikan jumlah SPT yang terkumpul 12.576.873 pembayar pajak OP atau OP badan.
Dan kita lihat tumbuhnya adalah 3,15% dari sisi jumlah pembayarnya. Kalau dari jumlah setorannya tadi tambah atau tumbuh 12,7%. Dan di sebagian besar mereka juga sudah membayar dalam bentuk SPT elektronik, entah melalui e-filing, e-form maupun e-SPT. Sedangkan yang manual adalah masih dalam hal ini 12,6 untuk badan dan 2,9. Masih 3,3% para pembayar pajak orang pribadi dan orang pribadi badan itu masih dalam bentuk SPT manual. Jadi artinya alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga kembali. Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak, ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.